Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujaya Osara yang akan memberikan bimbingan kelompok kepada kalian. Adapun materi kita mengenai bimbingan kelompok pada hari ini yaitu mengenai belajar efektif. Mungkin ada lebih baiknya kalau kita memperkenalkan nama terlebih dahulu, dimulai dari sini. Saya Oda. Nama saya Norinda. Oke, adik Oda dan adik Indah. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke materi, yaitu mengenai belajar efektif. Pertama-tama, pendapat Anda mengenai belajar, apa pendapat Anda mengenai belajar? Oke, Belajar mendapatkan ilmu. Oke, tidak salah, itu benar. Belajar juga belajar itu untuk mendapatkan ilmu. Kalau dari sini ada atau tidak? Tidak? Oke. Jadi belajar itu sebuah proses. Belajar itu proses bergeraknya otak dari tidak tahu menjadi kita tahu. Itu belajar. Kemudian efektif itu semisal kalau kita ada sesuatu yang kepepet tetapi kita bisa melakukannya secara singkat dan hasilnya juga baik, nah itu efektif. Jadi efektif itu proses atau melakukan sesuatu secara singkat tetapi hasilnya tetap baik. Oke? Adapun faktor yang bisa menjadi pengaruh mengapa belajar kita itu tidak efektif ada dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri, kemudian faktor eksternal itu dari lingkungan. Kalau faktor internal itu misal kalau kita kurang enak badan, faktor itu termasuk faktor internal. Nah, faktor lainnya itu seperti misalnya kalau kita tidak mempunyai tujuan di masa depan, misal kita tidak punya cita-cita, itu bisa mempengaruhi bagaimana belajar kita itu kurang efektif karena kita tidak mempunyai tujuan. Nah, kemudian eksternal itu yang mempengaruhi misal keluarga dengan orang tua dengan lingkungan sosial. Misal orang tua yang tidak menghargai usaha anaknya, misalnya kalian tidak merasa jengkel tidak kalau misalnya kita dapatnya 90 tapi masih tetap direndahkan karena merasa nilai yang sempurna itu 100. Kalian merasa tidak tersinggung atau tersinggung? Tersinggung. Itu bisa membuat siswa kita menjadi down. Betul? Oke. Kemudian orang tua yang faktor ekonominya misalnya kita mau beli buku tetapi tidak memiliki uang sehingga kita terhambat dalam belajar. Kemudian faktor lingkungan. Pernah tidak mendengar istilah perhatikan dengan siapa kamu bergaul? Karena kenapa? Teman bisa menjadi faktor yang mempengaruhi belajar kita. Misal kalau teman kalian sering menyontek, besar kemungkinan cepat atau lambat kalian bisa terpengaruh. Makanya kalau mencari teman yang membawa ke jalan kebaikan. Oke? Di sini menurut Anda secara pribadi faktor yang mempengaruhi kalian itu seperti masalahnya itu kayak apa? Misalkan malas ataukah orang tuanya tidak mendukung apa? Mungkin mulai dari sini malas. Oh, faktor besar itu. Kalau di sini malas. Memang ada banyak siswa yang mengatakan kalau faktor belajar yang tidak efektif itu karena malas. Tunggu, malasnya ini dari segi apa? Malas mencatat atau malas membaca? Malas mencatat. Malas mencatat. Kalau malas mencatat, tips dari saya itu tidak usah, mungkin bisa mencatat itu yang penting-penting. Suka nonton? Suka? Oke, suka. Bisa nonton YouTube. YouTube itu lebih kayak dia tuh merangkum yang penting-penting. Dan saya rasa kalau YouTube yang merangkum itu kayak tidak terlalu banyak untuk dicatat dan memang poin-poinnya mungkin bisa dicatat. Kalau kita nonton YouTube, kita bisa catat poin-poin pentingnya. Kan suka nonton, tidak suka mencatat kan. Jadi mungkin bisa tips saya itu mungkin bisa begitu. Ada faktor lain yang mempengaruhi? Misal kalau di sekolah ngantuk begitu. Tidak ngantuk, wah hebat. Atau misal kalau kita
Apa kalau kurang enak badan menjadi lebih down belajarnya atau tidak, tetap tidak mempengaruhi? Tidak. Oh, hebat. Saya kalau mengantuk ya atau kurang enak badan pasti down belajarnya. Atau mungkin di sini ada yang orang tuanya tidak mendukung dalam pembelajaran. Misal kalau belajar tidak dipantau, itu salah satu faktor yang mempengaruhi belajar efektif. Tidak atau iya? Kalau belajarnya tidak dipantau. Tidak dipantau. Ya, jadi sekarang belajarnya merasa efektif atau tidak? Efektif atau tidak? Kurang efektif. Memang itu kalau orang tidak memantau kadang belajar tersebut tidak efektif. Kalau dari sini merasa belajarnya efektif atau tidak? Efektif. Wow, kayaknya masalah dapat peringkat ya. Oke, mungkin itu saja ya. Kalau sebelum menutup saya memberikan lembar kerja untuk kalian untuk diisi sesuai dengan diri sendiri, dan ini lembar kerjanya, silakan diisi. Oke. Kalau selesai silakan dikumpul kembali. Oke, sampai sudah selesai. Oke, terima kasih. Belajar siswa lembar kerja akan kita bahas ke minggu depan, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.